Selamat datang di penjelasan mengenai dampak kenaikan tinggi muka laut sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester perubahan iklim ME 4066. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Agil Pamungkas dari Teknik Meteorologi 2021, Hafiz Toya dari Teknik Lautan 21, Rayhan Surya dari Teknik Lautan 21, dan juga Sahata Stefanus dari Teknik Pertambangan 21. Faktor selanjutnya adalah penyebab kenaikan tinggi air muka laut. Terdapat dua parameter utama, yaitu ada pencairan dari es dan juga thermal expansion. Berdasarkan dari data NOAA sebagai kontributor global sea level rise pada tahun 1993 pada sampai 2018. Penyebab utama pertama adalah ocean thermal expansion. Gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjebak energi yang meningkatkan suhu permukaan bumi. Selanjutnya, pemanasan global itu mempengaruhi lapisan atas lautan. Pemanasan menyebabkan ekspansi termal, air laut kemudian memuai, sehingga volume naik. Sekitar 40% kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh ekspansi termal, dengan lautan menyerap dan menyimpan lebih dari 90% panas berlebih akibat gas emisi dari rumah kaca tersebut. Yang kedua adalah melting land ice. Glacier, pegunungan, dan lapisan es kutub mencair lebih cepat daripada kemampuan untuk mengganti kembali. Kedua, pencairan es daratan menambah massa baru ke laut sehingga meningkatkan volume juga. Yang ketiga, pencairan 50% kenaikan permukaan laut global disebabkan oleh pencairan es daratan. Lapisan di Greenland dan Antartika itu punya dampak yang signifikan apabila mencair. Yang terakhir adalah pencairan es laut tidak berkontribusi pada kenaikan permukaan laut karena es ini sudah mengapung di laut itu sendiri. Menurut data yang dikeluarkan oleh NASA bahwa kenaikan tinggi muka air laut bertambah sebesar 9 cm dalam kurun waktu 30 tahun sejak tahun 1993. Menurut NASA mengatakan bahwa kenaikan tinggi muka laut ini diakibatkan oleh dampak perubahan iklim. Kemudian berikut adalah dampak-dampak yang dihasilkan dari kenaikan tinggi muka laut. Yang pertama, dampak lingkungan, yaitu perubahan garis pantai, pengenangan daerah dataran rendah, banjir di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil tenggelam. Berikutnya, dampak ekonomi, kerugian di sektor pertanian, kerusakan infrastruktur, biaya perbaikan dan mitigasi, lalu dampak pada sektor pariwisata. Kemudian, dampak sosial, pengungsian dan migrasi penduduk, kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, peningkatan resiko kesehatan, dan dampak psikologis. Yang terakhir ialah dampak ekologis, yaitu flora dan fauna kehilangan habitat, perubahan ekosistem pesisir, dan dampak pada keanekaragaman hayati laut. Kemudian, studi kasus dari dampak kenaikan tinggi muka laut. Yang pertama, Maldives. Terdapat pulau-pulau kecil yang tenggelam di Maldives akibat dari kenaikan tinggi muka laut. Kemudian, isu yang sedang naik di Indonesia ialah di Jakarta sedang terjadinya penurunan level tanah dan banjir di pesisir pantai. Berikut juga ada beberapa penanggulangan dari kenaikan tinggi muka laut, yaitu proyek tanggul laut di Belanda, kemudian juga restorasi mangrove yang dilakukan oleh Filipina. Jadi selanjutnya ada proyeksi di masa depan. Jadi proyeksi fenomena di masa depan itu ada peningkatan rata-rata permukaan air laut yang terjadi itu karena perubahan iklim. Jadi fenomena ini tuh terjadi karena dua faktor utama. Faktor pertama adalah pemanasan global atau pemanasan atmosfer bumi melelehkan es di kutub dan gletser sehingga menambah volume air di lautan. Yang kedua itu ada ekspansi termal atau air laut yang hangat mengalami pemuaian sehingga meningkatkan volumenya. Selanjutnya untuk masalah kenaikan muka air laut di Indonesia itu ada tiga secara umum. Yang pertama itu di pantai utara Pulau Jawa. Yang terdampak itu adalah di Jakarta, Semarang, Demak, dan Pekalongan. Penyebab ini ada komunikasi ke kenaikan muka air laut dan penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah berlebih. Dampaknya ada banjir, kerusakan infrastruktur, dan lainnya. Yang kedua dari Sumatera bagian timur, wilayah terdampak itu ada pesisir Riau, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Penyebab utama itu karena tingginya erosi pantai dan aktivitas tambang yang merusak ekosistem mangrove. Yang ketiga itu Kalimantan Selatan dan Timur. Wilayah terdampak itu ada Banjarmasin dan Balikpapan. Penyebab utama itu ada kerusakan ekosistem mangrove yang menyebabkan kurangnya perlindungan alami dari gelombang laut. Dampak ini atas fenomena kenaikan muka laut ini ada tiga, yaitu terhadap sosial, ekonomi, dan ekologi. Untuk sosial itu seperti hilangnya tempat tinggal, ekonomi itu seperti rusaknya infrastruktur, kehilangan lahan produktif, dan ekologi itu kehancuran habitat dan penurunan keanekaragaman. Dalam menghadapi kenaikan tinggi muka air laut, maka terdapat beberapa respon yang dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu perspektif personal atau per individual dan juga sebagai pemegang kebijakan.
Untuk seorang personal, maka mitigasi yang dapat dilakukan yaitu adalah mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan efisiensi energi. Sedangkan adaptasi yang dapat dilakukan yaitu memasang sistem drainase, membangun flood proofing home, atau juga memasang heating, ventilation, dan air conditioning. Serta apabila memang memungkinkan dan juga memang daerah tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk terkena dampak kenaikan tinggi muka air laut, maka mau tidak mau harus melakukan relokasi. Sedangkan untuk pemegang kebijakan, maka mitigasi yang dilakukan konsepnya masih sama, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta yang hal kedua adalah konservasi dan restorasi ekosistem pesisir. Dan untuk adaptasi yang dapat dilakukan meliputi mengembalikan ekosistem pesisir, lalu melakukan climate smart urban planning dengan spek infrastruktur yang disesuaikan, serta investasi pada sistem monitoring sea level dan juga manajemen keadaan darurat yang baik. Sekian adalah penjelasan dari kami mengenai penyebab, dampak, serta solusi dari kenaikan tinggi muka air laut. Sekian dan terima kasih.